Hai guys, aku Dinda. Buat kalian yang belum tahu, aku adalah seorang paraplegia karena spinal cord injury di tahun 2019. Dan ini kursi rodaku. Tara! Karena hari ini kakiku agak bengkak, jadi aku bikin videonya duduk di kasur aja. Hari ini aku mau bahas mengenai kateter karena ada request dari kalian yang Kak, lain kali bikin video nunjukin kateter dong. Nah, ini aku bikin videonya. Oke, sekarang kita mulai bahas mengenai kateternya ya. Nah, yang pertama pengen aku bahas di sini adalah mengenai metode kateterisasi atau cara kateterisasi, di mana di sini ada 3 cara. Mohon maaf, backgroundnya suara ayam ya. Jadi ada 3 cara kateterisasi. Yang pertama yaitu indwelling kateter, yang kedua adalah kondom kateter, dan yang ketiga adalah intermittent kateter. Yang pertama, indwelling catheterization ini adalah kateter yang dipasang permanen, bukan permanen sih, kayak istilahnya tuh kateter tanam, biasanya orang-orang menyebutnya kateter tanam. Jadi kateternya ini dikunci di kandung kemih dan dihubungkan ke kantong urin gitu ya. Biasanya ini dipakai ke pasien-pasien yang mungkin memiliki fungsi minimal di tangannya, jadi pasien-pasien quadriplegia. Kedua adalah kondom catheterization. Nah, untuk kondom kateter ini biasanya dipakai oleh pasien pria ya, jelasnya. Biasanya selain dipakai oleh pasien-pasien SCI, ini juga dipakai oleh pasien-pasien yang sudah mengalami demensia gitu kan, karena biasanya mereka kan sering ngompol dan segala macam gitu ya, jadi dipakaikan kondom kateter ini. Kemudian yang ketiga adalah indwelling catheterization. Ini adalah metode kateterisasi yang aku pakai. Gimana sih maksudnya intermittent catheterization? Intermittent catheterization ini adalah kateter jangka pendek. Jadi hanya dipakai setiap beberapa jam sekali saat kita membutuhkan kateter ini untuk buang air kecil gitu. Biasanya 3 atau 4 jam, tergantung sih kita minumnya berapa banyak. Kalau misalnya 2 jam, kita tadi minumnya udah banyak banget dan memang udah terasa penuh, ya dikeluarkan dalam 2 jam gitu. Itu mengenai metode kateterisasinya. Kemudian yang berikutnya yang aku bahas adalah jenis dari kateternya. Jenis kateternya di sini ada 2, yaitu Nelaton kateter dan juga Foley kateter. Kalau Nelaton itu adalah kateternya yang cuma 1 jalur kayak gini, one way. Nelaton kateter. Kalau Foley kateter ini adalah kateter yang bisa dikunci, yang ada balon kateternya. Balon kateter ini Foley ya. Gimana sih? Foley itu nama balonnya gitu loh. Jadi nama lengkap produknya adalah latex Foley balloon catheter. Nah, ini ada balonnya. Itu adalah Foley catheter. Oh ya, ada tambahan, yaitu satu lagi ada jenis kateter yaitu kondom kateter. Nah, ini gambarnya ada di sini. Dan juga di akhir nanti aku juga menyebutkan satu kateter yang sebenarnya banyak dipakai sama orang SCI di Indonesia, tapi aku baru tahu. Oke, makanya tonton sampai akhir ya. Nah, berikutnya adalah mengenai bahan dari kateter itu sendiri. Bahannya adalah yang pertama ada silikon, yang kedua latex, yang ketiga plastik, yang keempat teflon, dan kelima adalah logam. Yang umumnya dipakai, sering dipakai adalah ketiga bahan yang aku sebutkan pertama ya, 1, 2, 3, yaitu silikon, latex, sama plastik. Kalau teflon itu aku belum pernah lihat ya kateter berbahan teflon, tapi kalau logam aku pernah lihat karena memang di rumah kadang masih pakai gitu, tapi sekarang udah jarang banget pakai sih. Pakainya udah yang Nelaton yang dari bahan latex gitu. Jadi kalau yang plastik itu udah bahan logam itu udah kateter yang dipakai zaman dulu banget gitu ya. Sekarang setelah mengetahui ini aku mau nunjukin barangnya kayak apa. Jadi kebanyakan jadi gue ya. Yang pertama adalah Foley kateter. Foley kateter adalah yang seperti ini, seperti yang aku tunjukkan tadi. Ini bahannya latex dan ini yang berjenis two way ya, two way. Ini untuk kateter tanam. Untuk sehari-hari aku pakai yang jenis seperti ini.
karena yang ada di daerahku ya seperti ini, yang di apotek dekat rumah gitu. Jadi aku pakainya seperti ini. Ini aku pegang adalah ukuran 18, tapi biasanya aku pakai ukuran 16. Ini kateter digunakan untuk indwelling kateter biasanya ya, karena yang di sini yang ada merahnya ini adalah untuk masukin cairan. Pakai seperti ini, masukin cairan biasanya 10 cc lebih dikit untuk mengunci atau membuat balonnya ini terisi sehingga terkunci di uretranya. Sedangkan jalur sebenarnya ini disambungkan dengan yang namanya urine bag. Urine bagnya seperti ini. Ini aku punya produk udah kadaluarsa ya, jadi aku buka. Ini aku nggak pernah pakai. Dulu waktu awal pakainya seperti ini, waktu baru dari rumah sakit. Ini disambungkan ke sini, ya. Nah, ini namanya indwelling catheter. Kalau dipakein urine bag seperti ini, buangnya dari sini ya. Buangnya dari sini. Nah, itu tadi latex poly catheter dan juga urine bagnya plastiknya seperti ini. Kemudian kateter yang ku pakai lagi satunya adalah yang seperti ini, jenis yang Nelaton. Ini kalau nggak salah bahannya plastik ya. Ini adalah yang disposable, berarti sekali pakai buang. Kenapa aku pakai ini? Ini aku pakai waktu pergi-pergi aja, misalnya pergi dalam waktu yang cukup lama ya, yang pastinya kita butuh ke toilet dong setiap 3 atau 4 jam sekali kan. Yang ini aku pakai ini, jadi sekali pakai buang. Karena ini adalah female catheter ya, jadi dia pendek. Ya dia pendek, ukuran yang aku pakai di sini ukuran 14. Gitu. Pakainya ini. Mereknya terserah sih. Kalau ini kenapa aku pilih yang merek ini? Karena harganya murah. Kan sayang cuy, sekali BAK terus kita ngeluarin 10.000 atau 12.000 gitu kan, kayak mau nangis gitu. Ini kayaknya nggak sampai 10.000 deh, lupa aku tadi harganya berapa. Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya ada satu lagi jenis kateter yang aku mau bahas, tapi aku nggak punya barangnya karena memang harganya lumayan mahal, dan aku baru tahu ada kateter jenis itu tuh baru tahun ini ya. Namanya adalah Picon kateter. Sebenarnya tahunnya udah telat banget karena aku memang join grup SCI itu baru tahun ini gitu. Jadi 3 tahun sebelumnya tuh aku nggak tahu ada grup SCI di Indonesia ini gitu. Jadi cari informasi cuma berdasarkan Google, teman-teman dari luar negeri gitu ya. Karena teman-teman dari dalam negeri yang perempuan nih, ada 2 orang sih sebenarnya, nggak banyak. Bukan berarti semuanya kayak gitu ya, tapi 2 orangnya tuh nggak mau menjawab pertanyaan saya gitu ya. Padahal aku udah bilang kalau aku tuh juga SCI gitu. Gitu. Jadi aku baru join grup tahun ini, join grup SCI, dan dari situ aku tahu ada yang namanya Picon kateter. Picon kateter ini bisa dipakai untuk 5 tahun baru kita ganti ya. Kalau yang volley tadi itu aku pakai sekitar 3 atau 4 bulan gitu aku ganti. Nah, aku sertakan linknya di sini. Ada si bapak ini yang membahas mengenai ada bapak ini yang membahas mengenai Picon kateter ya. Jadi dari harganya, kalau harga mungkin sekarang ada perubahan ya, apalagi kalau kalian kenal orang di rumah sakit yang menjual itu bisa. Sebenarnya kayaknya sih bisa diusahakan juga lewat BPJS, tapi aku belum pernah tanya ke orang di bagian BPJS apakah bisa mengklaim Picon kateter ini gitu. Nanti kalau aku udah tanya dan ada informasi baru, aku akan bikin videonya lagi. Jadi silakan yang pengen tahu soal Picon kateter, silakan ke channelnya bapak ini. Jadi situ unboxing ya. Jadi dalam satu paket kateter itu sebenarnya nggak cuma dapat kateter saja, tapi juga alat-alat lain untuk mensteril, misalnya ada handscoon, ada segala macam di situ disebutkan bapaknya. Ya seperti itu aja kayaknya videonya. Kalau udah aku tunjukin kan bentukannya kateter kayak apa. Jadi kateter yang aku pakai seperti ini, ulangin lagi ya. Tuh, ini adalah namanya urine bag, kateter. Ini urine bag. Kemudian ini kateter yang aku pakai kalau aku pergi. Kayak gitu. Oke, kalau kurang jelas silahkan ditanyakan. See you in the next video. Bye bye.